Kok depan baju putih? Biarin aja nggak apa-apa.
Saat ini saya sedang berada di SMK 1 Temburu, Kabupaten Bali. Dan saya juga telah didampingi oleh para narasumber yang satu persatu ini akan saya perkenalkan sebelum saya ajak berdialog dengan topik Panjenengan. Yang pertama ada Bapak Inyoman Wandi SAD MAG. Beliau adalah seorang pengawas sekolah di bidang agama. Berikutnya ada Bapak Iwayan Suwaryo SPD MD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMK 1 Temburu ini. Dan di ujung kiri itu ada Bapak
panca kita. Ya. Langsung saja. Nggih, Saya terus. dengan apa tadi yang saya lihat dari penjelasan. Itu bisa dicoba. Lalu apa sebenarnya? Panca kita itu kalau kita cari dari segi arti katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan gita. Ya, panca artinya 5, gita itu artinya bunyi. Tapi bunyi di sini adalah bunyi yang beraturan. Ya, bunyi yang beraturan, yang tidak sembarangan bunyi. Bukan pakem-pakemnya. Dan semua itu diatur pakem-pakemnya melalui kitab suci kita. Ya, karena belum juga banyak orang tahu bahwa dianggap itu adalah kearifan lokal murni. Padahal itu adalah bersumber dari Weda, terutama di dalam Catur Weda. Salah satunya disebutkan itu kalau kita petik dari segi Bhagavad Gita, tentang Gita itu disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 7 di sloka 8, di antara Catur Weda aku adalah Samaweda. Samaweda artinya irama yang beraturan, yang memiliki pakem-pakem. Ya, itu adalah kitab suci kita. Lalu dalam kitab suci kita itu juga memiliki cabang ilmu yang namanya Upaweda. Upaweda itulah suatu kitab suci yang memiliki kedekatan dengan Weda. Kedekatan artinya memiliki bagaimana cara kita mengatur, mempelajari tentang Weda, khusus bidang seni, namanya Gandharwa Weda. Ya. Dari Gandharwa Weda itu juga para tetua-tetua kita, guru-guru kita di Bali, para penglingsir, kemudian para resi kita menciptakan lagi yang lebih mudah dengan kearifan lokalnya. Ada disebut dengan lontar-lontar di Bali. Iya, lontar. Lontar itu judulnya adalah tentang lontar Aji Gurnita. Ya, tentang jenis-jenis tabuh, jenis-jenis bunyi. Ya, yang memiliki kemudian di sana simbol dewa-dewa. Tidak hanya sekedar bunyi, tidak, tapi simbol dewa. Ya, simbol dewa ini juga diatur di dalam lontar Prekempe namanya. Prekempe. Dalam belajar Dharma kita yang disebut Panca gitu tadi, kita memiliki konsep guru dingdong. Ya, dang ding dong. Ya, dang ding dong itu kalau kita upas di dalam Prekempe disebutkan dang adalah simbol yang Iswara, kemudian deng adalah simbol yang Brahma, dong adalah simbol Mahadewa, kemudian dong adalah simbol Wisnu, dan ding itu adalah simbol Dewa Siwa. Nah itu dalam Panca gitu ini memiliki makna-makna instrumen irama. Ada di sana menghubungkan adanya alat komunikasi antara pemuja dengan yang dipuja melalui media seni. Dalam media seni ini ada yang sudah menjadi pelengkap upacara, itu menjadi pakem kita dalam Panca gitu itu adalah pertama adalah suaran bajra. Ya, suaran bajra itu gento itu yang digunakan oleh para sulinggih maupun para ekojati, para pemangku pinanite. Berikutnya juga ada disebut dengan mantra puja atau pengastawa. Ya, sesontengan juga. Ya, itu. Ini juga merupakan alat komunikasi yang memiliki koneksivitas ke alam niskala. Ya. Berikutnya juga ada yang disebut dengan kulkul. Ya, kulkul masuk di dalamnya karena kulkul ini merupakan simbol daripada Purusa dan Pradana. Ada dongting, dongding. Ya, dongding itu artinya Dewa Wisnu dan Dewa Siwa di sana. Di mana Siwa memberikan jiwa ritmenya sebagai simbol Siwa Nataraja, Wisnunya ini adalah memberikan pemeliharaan keharmonisan. Yaitu begitu. Sehingga ada kulkul di sana juga di dalam lontar Aji Gurnita disebutkan merupakan dihuni oleh dua raksasa yang namanya Kalegenter dan Kalegentar. Iya, luas sekali penjelasannya. Terkait dengan kaitan antara Pancagita dan Pancayatnya. Nah, tentunya dalam yatnya nikel ada beberapa kualitas ya.
ada beberapa yang ada di Bali. Nah itu ada 5 bagian. Ya, yang pertama riwayatnya, hidayatnya, risiyatnya, fitriyatnya, dan juga manusiatnya. Nah, dari kelima yatnya itu harus ada wajib harus adanya pancagita. Yang salah satunya yang paling mendasar di sini adalah mantra. Ya, harus ada mantra. Nah, mantra itu tentunya yang bersumber pada kitab suci dan juga bersumber dari pikiran kita yang berupa semantra. Nah, itu yang paling mendasar. Nah, ketika kelima pancagita itu lengkap semuanya, itu kembali tergantung dari pengambilan yatnya. Ya, jadi tingkatan yatnya. Iya. Nah, kalau memang pengambilan ritual, pengambilan upacara yatnya itu nistane ngalit, intisarinya itu boleh mantra saja, mantra yang paling mendasar. Dan tentunya kalau tingkatannya lebih tinggi lagi, utama mandala, utama ning utama atau madyaning utama, nah itu tentunya kelima aspek niki pancagita harus ada, ya, ya, ya. Jadi apabila kita di rumah sehari-hari melakukan ritual sehari-hari dengan Iya, sebagian dari pancagita baru bisa dikatakan itu sebagai yatnya yang satwika. Iya. Tapi kalau tidak ada mantra, kalau tidak ada sunnah, dan yang lain itu Begini, yang paling mendasar, yang inti pokok dari yatnya niko yang paling mendasar adalah adanya mantra berupa semantra boleh diimbangi dengan serada dan lascarya. Serada keyakinan, kemudian lascarya itu adalah ketulus ikhlasan. Seperti itu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Kita sadari bersama bahwa Dharma Gita merupakan bagian dari Pancagita dan ini sangat penting sekali, utamanya bagi kita umat Hindu yang berada di provinsi Bali. Dharma Gita atau bagian dari Pancagita ini merupakan satu kegiatan untuk mengiringi atau rasanya seperti menyempurnakan upacara yang kita laksanakan bersama-sama di Bali ini. Oleh sebab itu pentingnya Dharma Gita atau Pancagita ini ya kita sadari bersama-sama. Tahu kita penting Dharma Gita atau Pancagita ini, kami di SMK Negeri 1 Tembuku setelah ditetapkan sebagai salah satu SMK pusat unggulan mulai tahun 2022, kami memberikan satu kegiatan pembelajaran kepada anak-anak kami selain berupa teori pembelajaran di kelas ataupun di luar sekolah. Kami juga di sekolah memberikan satu tambahan ekstrakurikuler ya, ataupun untuk pembiasaan untuk Dharma Gita ataupun ekstra menabung. Ya, kami berharap dari anak-anak yang mendapatkan pelajaran ini akan menjadi semakin lengkap kemampuannya dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan juga terkait dengan sikap ataupun karakter. Nah, karena kami mengharapkan sekali bahwa dengan penerapan kurikulum merdeka di SMK 1 Tembuku ini ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, atau kita kenal dengan P5 itu kita laksanakan di sekolah dengan dimensi utama ya yang kita tekankan itu pada keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, dan satu lagi gotong royong. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat sesuai sekali. Hanya Pak Dewa ini terkait anak-anak sekesamping ini guys yang sangat ingin terlebih dahulu saya mendengarkan satu lah tentang sains
yang maha suci, sembah pangubakten titya. Santukan wantah paduka betara kantin jagati gani skala di skala pangubakten titya majeng ring paduka betara. Wantah katur ring linye ide betara nenten jawenten tiyo. Om Santi Santi Santi. Senang sekali adik-adik saya tahu tentang yang benar ada bagian yang kemudian ada juga yang arti berarti nilai yang terkandung dalam setiap dan begitu. Mohon Pak Dede untuk menjawab masalah. Yang pertama terkait dengan kakawin dan doa-doa itu adalah suatu budaya kita sebagai umat dan yang perlu ditingkatkan. Terkait dengan sastra yang ada hubungannya dengan kakawin dan itu yang ambil di Bhagavata Purana di ayat 7 Sutta 23 dan di sana ada Srawanam Tanam Wisnu. Nah, ketika umat kita melantunkan sebuah wirama, di sana sudah menjalankan yang namanya Srawanam, artinya mengucapkan mantra-mantra suci. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika umat kita melantunkan sebuah wirama, itu sudah menjalankan yang namanya kirtana. Artinya ketika ada generasi muda kita melakukan mawiramo, mapupuk atau menghitung, ada pendengar. Karena kirtanam itu adalah bakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa melalui mendengar cerita-cerita agama. Nah, seperti itu. Nah, sehingga memang sewajarnya, memang sepatutnya sebagai umat Hindu ya pada khususnya generasi muda itu perlu meningkatkan kemampuan itu dan supaya tetap ajak yang namanya tradisi ini yang bersumberkan pada sastra. Iya, iya. Apa yang telah ada itu tidak hanya ada nilai-nilai, ada kemajuan, ada Bapak Suwaryo, juga Bapak Wandi dan juga Bapak Dewa, ini juga adik-adik seperti Desa Gambal, kita juga dapat melakukan obrolan ini pada waktu yang mendatang. Dan pemirsa umat Dharma, Pancagita itu adalah bunyi atau suara. Bunyi atau suara yang memberikan vibrasi keagamaan. Lingkaran mantra,
ingin suara batu atau kencang, suara gamelan, suara pukul, dan juga alunan timbre dan meditor merupakan pelengkapan rasa simpati terhadap yang sangat luas. Kami dapat buat dan diajarkan sehingga mungkin bagi generasi ini. Dan panci itu adalah kesatuan untuk mewujudkan satu dunia. Mari kita hadirkan para peserta. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baru sampai Irahayu. Ingin mengatakan diberi kebiasaan yang berikan kepada anak-anak sekolah pelajaran yang pendidikan dan juga alam kita memang sepertinya kita bersyukur sekali punya alam yang pemirsa, kembali hari ini saya sudah berada di SMK 1 Buku Wali dan bersama narasumber hari ini. Beliau adalah Bapak Iwayan Suarya, SPD MPD. Di tengahnya ada Pak Inyoman Wandri, SHG, MAG, kemudian di sana ada Bapak Wayan Astana, SPD. Beliau akan saya ajak bincang-bincang terkait tema kita hari ini ialah implementasi ajaran pendidikan dalam dunia pendidikan. Terima kasih ya. Kami SMK Negeri 1 ini melaksanakan pelajaran yang memberikan perhatian kepada anak-anak karena yang terlebih pada tahun 2022 kita ditetapkan dari Ristek sebagai salah satu SMK pusat unggulan yang ada di Provinsi Bali. Ya tentunya pendidikan ini membawa kita untuk menerapkan kurikulum merdeka ya, karena kita sebagai SMK PK otomatis kita mendapatkan kategori yang mandiri untuk berbagi. Terkait dengan kurikulum merdeka ini ada dua kategori. Yang pertama yang intrakurikuler dan kemudian satu lagi adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran kurikuler ini kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak di kelasnya masing-masing didampingi oleh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran, mengetahui teori, kompetensi yang harus mereka miliki sesuai dengan kompetensinya yang harus masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, kemudian mereka juga ada yang luar yang itu mendapatkan pengetahuan. Dan selain intrakurikuler ini ada P5 ya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, dalam penerapan P5 ini kita mengutamakan ya, yang utama yang kita
kepada dimensi iman takwa, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, ya, dan berkebinekaan global serta gotong royong. Jadi 3 hal itu yang menjadi dasar P5 ini terkait dengan pelaksanaan Trihita Karana ini. Yang pertama itu beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Tentunya ini kita menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana anak-anak kita bersyukur, bisa mengasihi dari karunia Tuhan. Ya, kita bisa berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak, tentunya kita berharap anak-anak kita memiliki karakter yang baik. Ya, kemudian kebinekaan global, kita harapkan anak-anak kita itu bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga ada keharmonisan di antara anak-anak kami dalam melaksanakan aktivitas di sekolah, agar ya sekolah yang kita laksanakan, kita selenggarakan di SMK 120 itu menjadi sekolah yang menyenangkan. Ya, mereka yang kedua lah, mereka ada ya dengan orang tua mereka sendiri, dengan orang tuanya. begitu harapan. Kemudian ada ya gotong royong. Ya, gotong royong itu juga kita berharap anak-anak kita bisa saling bekerja sama. Bagaimana mereka bisa ya saling bantu lah dalam kegiatan-kegiatan ataupun kepentingan yang dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian dalam P5 dari dimensi-dimensi itu kita juga akan yang erat kaitannya dengan Trihita Karana ini adalah tema-tema yang kita pilih. Ya. Ya, ada beberapa tema. Sebenarnya yang terkait dengan Trihita Karana itu adalah kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Bagaimana kita bisa mengembangkan, menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal ini untuk meningkatkan keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu nilai kearifan lokal yang kita kita gali terus ya kepada anak-anak kita. Kemudian juga ada gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan ini kita berharap anak-anak kita itu bisa